Selamat malam Bu Yangki, selamat malam teman-teman gitu ya. Thank you banget Bu Yangki udah menyediakan waktunya untuk saya gitu, untuk IG Live bareng-bareng ngobrol-ngobrol sama saya gitu kan. Nah, sebelum kita kenal Bu Yangki lebih jauh gitu ya, Bu Yangki ini dulu adalah mantan dosen S2 saya dulu ya Bu Yangki ya. Iya, Iya, dulu kita ketemu di S2 Untar, waktu itu Bu Yangki salah satu dosen saya gitu kan, dan saya pada akhirnya ngundang Bu Yangki ke IG Live saya ini untuk bercerita, untuk sharing nih tentang karir yang dipilih Bu Yangki itu sebagai seorang dosen gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu mau nyapa dulu fans-fans Ibu mungkin yang baru nongol nih. iya nih ada mahasiswa saya, sama ada ini saya nih, ada Wow. teman perjuangan saya ngebolang nih, Bu Ayu. Ya, aduh Bu Titik Puspa katanya Bu. Terima kasih pada nonton. Oke, oke. Selamat datang teman-teman. Terima kasih banget udah join di IG Live bareng aku sama Bu Yangki gitu ya. Mungkin hari ini malam ini Bu Yangki akan banyak sharing mungkin tentang experience-nya di dunia pendidikan terutama sebagai seorang dosen ya Bu ya. Nah Bu, kalau dipikir-pikir tuh saya kan tahu ya Ibu dulu awalnya sebenarnya praktisi profesional gitu kan di organisasi gitu kan. Pada akhirnya dari awal karir Ibu dari seorang profesional lalu menjadi seorang dosen gitu kan. Boleh nggak Bu diceritain ke teman-teman ya bagaimana ceritanya pada akhirnya Ibu jadi seorang dosen gitu? Jadi pada suatu hari, udah kayak dongeng aja nih ya. Nah, selesai kita Boleh semalam nggak Bu. saya ceritanya mundur dikit aja, waktu saya lagi Boleh, kuliah. boleh. Jadi Boleh. saya sempat kuliah di Filipina nih selama 7 tahun. 7 tahun tuh ngapain aja ya, dari S1 sampai MBA gitu ya. Mumpung dibayarin, jadi dapat beasiswa dari orang tua. Jadi saya kuliah di sana. Nah, walaupun saya kuliah lulusan MBA gitu ya, tapi bukan berarti terus saya langsung bisa dapat jabatan oke gitu ya, karena kan saya waktu ngambil MBA kan full time ya, full time, jadi nggak usah pakai pengalaman kerja, biasa 2 tahun kan, nggak usah, nggak apa-apa, yang penting full time pagi sampai pagi dan sore siang kan biasanya. Nah, jadi udah saya kembali ke Jakarta, saya terus kerja pertama kali di bank ya. Memang idam-idamannya saya gitu ya, saya kerja di bank gitu. Nah, tapi sebenarnya sih idam-idamannya beliau ada bank lain yang saya diminta masuk, tapi harus ikut MDP. Nah, saya kan kalau masuk MDP Oke. lagi kan ini lagi belajar lagi setahun lagi, aduh males banget gitu kan. Iya, saya saya di tempat yang swasta yang udah saya saya kerja sebelumnya gitu. Nah, jadi di sana saya mulainya sebagai staf biasa gitu ya, sebagai staf biasa, sebagai karyawan biasa, bahkan sampai teman saya yang berbarengan masuk sama saya S1, dia bilang bahwa apa namanya, lo kok nggak ini sih, nggak marah sih gajinya lo sama gue. Ya bilang aja, saya bilang orang pengalaman kerja gitu, ya kan lo S2, nggak apa-apa lah udah gitu ya. Jadi kita ini aja lah, Pak, ikutin aja gitu. Nah, terus akhirnya bisa dijadikan officer, ngurusin korporasi, kredit-kredit korporasi gitu. Nah, suatu saat ada eh, kepala kantor kas nih yang lagi cuti melahirkan. Jadi saya ditugasin nih, coba kamu ini deh gantiin 3 bulan gitu kan. Nah, udah akhirnya belajar tuh, buset, nggak pernah tahu ya mengenai operasional, karena waktu saya masuk kan ya masuk begitu aja, nggak ada MDP segala gitu. Udah belajarlah otodidak, nanya kanan kiri gitu. Nah, setelah 3 bulan saya balik ke kantor pusat, ditanya sama bos saya, kamu masih mau di kantor pusat atau di cabang? Oh, cabang aja, saya lebih enak di cabang gitu, pusing kan kantor pusat kan. Ya udah, terus saya ditugasin sebagai kepala kantor cabang pembantu gitu. Nah, lagi seru-serunya lagi di kantor cabang pembantu gitu, banknya dilikuidasi. Oke. Jadi jadi saya kerja selama di bank itu ceritanya baru 4 tahun gitu ya, dilikuidasi. Waduh, baru pertama kali kerja di likuidasi, kebayang dong. Udah gitu saya kan waktu itu ngurusin mengenai misalnya mesti ngiming-ngimingin si nasabah untuk jadi naruh deposito lah, investasi segala macam gitu. Habis lah saya dimarahin. Iya, iya. Katanya, Ibu yang paling, iya. aduh, itu lagian Pertama, likuidasi. ini Ibu ya Bu ya yang kena ya.
Iya, udah gitu bank pertama kan, bank pertama. Jadi Hmm. pokoknya pengalaman gitu. Waduh, saya langsung kurus kering, karena dimarah-marahin gitu. Nah, gara-gara itu, Hmm. eh, makanya terus saya jadi kapok tuh kerja di bank. Jadi memang sih waktu di likuidasi nggak langsung keluar ya. Jadi kita harus Ah, bebenah ah, dulu. ah, Beberapa karyawan ada juga ah, yang keluar, tapi pas mau keluar dia mau pindah, dia bilang, aduh Bu, kita kok nggak diterima nih, soalnya takut bawa sial katanya. Kamu kan dari bank mana, hmm. nanti kamu bawa sial di sini likuidasi lagi gitu. Padahal emang lagi Waduh. zaman-zaman itu. Gitu. Iya, jadi Hmm. karyawan Hmm. kasihan gitu ya, sampai sampai sedih gitu, nggak bisa pindah gitu. Padahal kan Hmm. sudah boleh Hmm. mereka pindah gitu. Nah, Hmm. Hmm. kemudian jadi saya sejak itu waktu setelah boleh akhirnya kita boleh meninggalkan tugas kita, saya udah kapok tuh kerja di bank. Hmm. Hmm. Kapok dan juga tuh nggak mau lagi di bagian marketing gitu ceritanya. Kok gue kayaknya lebih suka Ah. ngurusin ini ya karyawan gitu ya. Terus Hmm. ini mau mau urusan karyawan aja gitu, HR aja gitu. Tapi kan nggak gampang ya Hmm. orang dari marketing Hmm. terus langsung ke ini nggak ada Ah, ah, pengalaman ah, gitu. ah. Walaupun udah kepala cabang Hmm. pembantu taruhlah apa sih asisten manajer gitu tetap aja. Lu Hmm. kan nggak punya Hmm. pengalaman gitu. Ya udah terus sambil nunggu Hmm. itu diajak nih sama Babe ngajar. Dia Hmm. kan dia kan Hmm. ngajar dosen ini ya apa paruh waktu Hmm. di ada di Hmm. swasta itu ya bantuin Hmm. beliau aja gitu kan lumayan. Nah, Hmm. terus sambil untungnya terus dapat dapat Hmm. kerjaan jadi bagian di ini ngurusin training ya. Jadi Hmm. bos saya orang Hmm. Filipina kan saya suruh nerjemahin ini nih modul-modul Hmm. trainingnya dia. Dia kan udah biasanya ngajarin Hmm. yang level atas. Nah, terus saya suruh Hmm. ngajarin yang Hmm. bawah. Udah, kita belajar dari Hmm. situ. Hmm. Lumayan, sekalian bisa belajar HR yang lain gitu ya. Nah, Hmm. di situ Hmm. dapat berapa tahun ya, 3 tahunan gitu ya. Terus bos saya keluar. Aduh, biasa kan Ah. kalau bos keluar, terus kan langsung Hmm. nggak cocok. Kalau nggak cocok sama bos yang baru kan, aduh, Ah. rasanya pengen cari aja Hmm. gitu ya. Terus saya cari di tempat Hmm. lain, dapet. Terus di Hmm. konsultan Hmm. asing gitu, konsultan manajemen asing gitu. Nah, Hmm. pas lagi pindah ke sana, itu untung tuh saya udah pindah karena waktu itu pas mulai Krismon. Krismon di tahun Ah. 97 itu kan. Nah, jadi Ah. yang Ah. apa perusahaan saya yang kedua itu mulai keganggu, mulai keganggu. Walaupun sih Ah. memang kan Krismonnya kan rada telat ya sampai ke Indonesia-nya tuh Ah. rada telat. Ah. Gitu ya. Nah, Ah. tapi dia Ah. rada terganggu. Sementara di tempat saya yang konsultan itu keganggunya karena kita bayarannya kan apa fee-nya dalam US dollar. Jadi sepi Ah. order. Sepi Ah. order gitu. Ah. Ya udah training kita udah belajar-belajar training udah coba-coba bikin modul totonya stop begitu ya udah kita ngodit ini apa bank-bank yang bermasalah jadi kita dapat proyek due Ah. diligence gitu ngodit-ngodit ya Ah. lumayan kan Ah. tapi Ah. kan Ah. setelah Prismon kan ada ini ya ada apa yang ini ya apa kerusuhan Mei ingat kan kamu Ah. masih Ah. kecil Ah. Ah. kamu Ya, saya jangan masih masih kelas SD 5 SD, Bu. kan Masih kelas namanya 5 saya. itu saya pas lagi Krismon itu lagi training itu di hotel Hilton dulu masih Hilton tuh sekarang konsultan kan itu lagi training tuh kita Ah. sampai Ah. dibohongin gitu nah sejak Hmm. setelah itu pada chaos gitu kan nah terus saya akhirnya Hmm. berpikir oh, kayaknya enakan kuliah lagi deh nah, saya kuliah lagi S2 Hmm. Hmm. Tapi Hmm. daripada nganggur kan nggak tahu gitu terus mulai-mulai aja saya ini saya daftar-daftar gitu kan lumayan kan dan Hmm. saya minta cuti Hmm. ini di absen gitu apa leave of absent nggak Hmm. dibayar ya terus akhirnya Hmm. saya kuliah sambil cuti gitu terus Hmm. baru kuliah 1 semester nih perusahaannya itu Ah. yang konsultingnya dia bilang kita nggak mau nerusin lagi deh bisnis kita di Indonesia gitu karena Waduh. nggak Ah. jelas gitu loh ke depannya gitu ya Ah. saya Ah. Ah. ya, ya no problem sih. Yang penting kita dibayarnya kan waktu itu kita dikontrak ya, tinggal bayar aja sisa Hmm. kontraknya gitu, lumayan kan. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. tapi Ya, ya, teman-teman ya, banyak ya. yang rame gitu kan, maunya apalah segala macam. Bahkan ada yang memang yang Hmm. minta ditransfer ke apa afiliasi ada juga gitu. Saya malah Hmm. ditawarin ke ini corporate finance. Corporate Oh, finance, saya oke. bilang, "Ini kok jauh gitu orang lagi ngambil kuliah psikologi kan, psikologi industri, kok corporate finance nggak mau saya kepingin ini, saya pingin ininya aja, uangnya aja ya udah lumayan kan, Hmm. Hmm. dapat uangnya buat Hmm. ini kuliah, jadi Buat kuliah yang ya, Bu. yang Ah.
waktu yang pertama likuidasi kan saya dapat pesangon tuh, dan itu bikin stres. Yang kedua, saya senang karena bisa bayar kuliah. Nah, terus yang berikutnya nih, kalau saya kuliah dulu kan, saya selesai kuliah, lalu terus saya dapat ini tawaran ngajar, yaitu salah satunya di Untar itu kan, part time kan waktu itu. Jadi sambil ngajar itu, terus totonya saya juga ditawarin jadi kerja di salah satu perusahaan tempat saya ngambil data. Kan waktu saya S2 kan ngambil data dong di nah, salah satu perusahaan ngeluarin, kamu mau nggak kerja di sini bantuin kita? Ya udah, ayo, saya bilang saya bantuin gitu kan. Jadi HR, cuma ternyata pas saya masuk, nah kok HR dan GA ya, HR dan GA loh digabung loh, tahu sendiri kan? Itu dua hal yang banyakan bertentangan kan. GA-nya tuh pasti, banyakan GA-nya pasti. Ya, banyakan GA-nya Dan pasti. memang terbukti gitu kan, terbukti seperti itu. Jadi kan pada saat itu saya udah mulai itu mendua, mengajar sambil bekerja gitu kan malam kan ngajarnya atau Sabtu gitu. Terus udah dapat 3 tahun juga kerja nih di perusahaan yang berarti keempat itu. Kayaknya enakan ngajar nih, kayaknya passion gue lebih ngajar sih, ya mulai ke sana nih ya, mulai itu akhirnya ya sudah saya keluar dari situ. Terus tapi kan kalau misalnya cuma ngajar S2 gitu aja kok kayaknya kurang ya, walaupun S2-nya waktu itu udah 2 ya, kayaknya seru ya ngambil S3 ya, wah ngambil S3 deh. Ngambil S3 tapi Bu, sebentar Bu, maaf aku potong ya. Kan awalnya kan Ibu kan pegang di area sales marketing gitu kan. Terus pada akhirnya tertarik untuk masuk ke area HR gitu kan. Sebenarnya di HR sendiri itu setelah Ibu jalanin itu ternyata Ibu nggak menemukan passion juga di situ ya Bu ya? Saya kan waktu itu masih ngajar, trainer kan. Trainer kan saya seneng kan. Saya seneng ngajar si karyawan itu. Tapi kan saya nggak ngurus HR yang lainnya. Saya lebih ke trainingnya. Saya kasih training. Paling saya misalnya bantu yang itu kayak ada annual dinner gitu ya, annual dinner. Terus saya harus ngumpulin data karyawan yang sudah 5 tahun, 10 tahun gitu kan, atau berapa puluh tahun itu. Lebih ke sana sih gitu. Jadi nggak sampai ngurusin yang kayak dari rekrutmen lah, ada ini nggak ke sana. Tapi kan saya belajar ya dari teman-teman ya, apa yang mereka lakukan gitu. Tapi saya senang di training sih gitu. Oke, berarti kalau gitu pada dasarnya emang udah passionnya memang ngajar ya Bu ya. Pada akhirnya ketemu jadi dosen gitu kan, ujung-ujungnya ternyata ini yang Ibu cari sebenarnya, kerjaan seperti ini gitu ya Bu ya. Karena kan belajar terus ya jadinya ya. Belajar terus tuh, karena pas sudah ngajar itu memang kan ya mahasiswa adalah ya yang ngeselin juga, pasti ada lah, namanya manusia ya. Ada yang ngeselin, bandel gitu ya, ada. Nah, tapi kan cuma sebentar ya. Kita kan 1 semester paling, kalau memang 1 semester cuma berapa sih? 14 pertemuan kan. Udah gitu udah kan. Ganti kan. Nah, kalau misalnya itu ganti lagi, dapat lagi gerombolan yang oke kan, oke lagi. Dan biasanya kan kita menyerap, kalau saya sih ngerasa ya kalau jadi lagi ngajar tuh saya bisa nyerap energi positif. Makanya kalau banyak mahasiswanya yang pada ngeselin, akhirnya jadi keserap energi negatif kan ya, gitu maksudnya. Nah kalau mereka oke, ya memang 1-2 wajar lah, 1-2 tetap kan kita positifnya lebih banyak, makanya nggak capek gitu, nggak capek malah seneng gitu, banyak belajar gitu, makanya terus saya seneng banget begitu ngajar. Jadi pada dasarnya akhirnya Ibu meninggalkan dunia profesional ini karena memang pada dasarnya memang Ibu passionnya ini sebenarnya bukan di area profesional untuk organisasi ya Bu ya, sebenarnya lebih ke arah ngajarnya, cuma kebetulan pas kerja dapatnya di bagian training yang juga ngajar juga gitu kan. Tapi pada akhirnya terakhir menjadi dosen ini memang cita-cita Ibu yang mungkin belum ketahuan di awal kali ya Bu ya, baru ketahuan di akhir gitu ya, baru berasanya di akhir kali ya. Betul banget. Oke, Bu, kalau selama masa jadi dosen gitu ya, kan orang taunya tuh kalau dosen tuh cuma ngajar gitu kan, kayak bikin materi, udah gitu ngajar, udah gitu selesai gitu kan.
Tapi sebenarnya tugas dosen itu apa aja sih, Bu? Ribet nggak? Atau mungkin ada teman-teman yang mau berminat jadi dosen juga gitu kan, belajar dari ibu dulu gitu kan. Nah, siap mental nggak nih? Oke, jadi nih dosen kan katanya kayaknya ngajar aja atau nggak ngebimbing gitu. Ah, Jadi kalau yang mahasiswa mm-mm, bimbingannya kalau misalnya nggak di reply sama dosen pembimbingnya rasanya sebel banget gitu ya. Ini kok si dosen ini ngomong mm-mm, banget sih di apa kasih reply-nya. Padahal mm-mm, kan kita memang nggak hanya ngajar atau ngebimbing kan kita juga ada hal lain gitu ya. Kan ada mm-mm, tridharma pendidikan namanya ya, tridharma perguruan mm-mm, tinggi. Itu kan selain mm-mm, pengajaran terus juga penelitian sama ada pengabdian mm-mm, masyarakat. Tuh. Nah, memang mm-mm, porsinya yang paling mm-mm, besar tuh di penelitian. Jadi kita harus setelah bikin mm-mm, penelitian, kita juga harus bikin publikasi, publikasi mm-mm, ilmiah. Nah, itu kan mm-mm, mm-mm, butuh ini juga ya konsentrasi gitu ya. Apalagi kalau memang dapat mm-mm, dana hibah penelitian, kita juga harus pergi ke lokasi segala, ngumpulin data segala macam gitu. Dan bisa mm-mm, jadi kan nggak hanya satu gitu. Nah, makanya memang rada mm-mm, banyak. Belum lagi ada dosen yang misalnya menjabat sebagai ada dia menjabat struktural gitu. Nah, itu pasti mm-mm, waktunya lebih tersita lagi. Kalau saya sih pure mm-mm, dosen, jadi memang ya tiga itulah harus saya lakukan gitu ya. mm-mm, Dan bimbingan mm-mm. saya juga ya sekarang tidak terputus karena kan bisa lewat online ya. Malah lebih Mm-mm. enak gitu. Sekaligus Nggak usah rame-rame gitu. kemana-mana gitu kan. Mana-mana gitu. Walaupun memang bete Mm-mm. juga gitu. Lihatnya, ya kok flat semua gitu mukanya. Oke, Gitu. oke. Nah, Mhm. terus juga si siapa kalau jabatannya ada lagi nih di dosen kan ada asisten ahli, ada lektor, lektor kepala, profesor. Yang paling terkenal Mhm. tentunya profesor ya gitu ya. Nah, Mhm. kalau Mhm. lektor tuh kan sebenarnya udah asisten profesor, lektor kepala itu Mhm. associate profesor, baru terus profesor. Mhm. Nah, itu juga Mhm. masing-masing jabatan itu punya ininya ada apa? Tanggung jawabnya yang harus dia penuhi gitu. Mhm. Jadi kalau Mhm. untuk misalnya Mhm. jadi asisten ahli gitu, dia harus ngapain? Kalau ininya ya, Mhm. Mhm. saya Mhm. bacain misalnya Mhm. asisten ahli dan lektor nih, minimal dia harus bisa Mhm. menghasilkan satu buku ajar atau satu publikasi Oke. ilmiah sebagai penulis Mhm. utama Mhm. atau pendamping. Nah, Mhm. kalau lektor Mhm. kepala Mhm. profesor tentunya lebih berat lagi gitu. Nah, tapi Mhm. kan Mhm. biasa lah itu di setiap apa pekerjaan kan pasti ada tugas tanggung jawab. Asal kita bisa Mhm. memenuhi, kita tahu apa aja kaidah-kaidahnya pasti bisa. Jadi nggak susah kok Hmm. gitu. Seperti Hmm. itu Oke. modelnya. Terus ya tentunya Oke. jadi pembimbing, terus jadi memberi suri tauladan lah pada mahasiswanya kan seperti itu. Mhm, 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 oke. Berarti kalau gitu nggak cuma sekedar ngajar ya, Bu, ada tanggung jawab, tugas tanggung jawab lain gitu kan di luar ngajar itu sendiri gitu. Kadang-kadang memang dituntut untuk meneliti, dituntut untuk selalu dengan adanya penelitian kan pasti kan harus update, update dan update terus gitu kan ya, Bu ya. Jangan sampai dosennya kehilangan apa maksudnya apa kalah sama mahasiswanya gitu. Harus terus update Betul. ilmu terus berarti ya, Bu ya. Iya, saya lihat Mm-mm. Ibu memang aktif banget ya Bu, apalagi sebelum COVID gitu kan, pergi ke sana, pergi kemari gitu kan, ntar tiba-tiba ada di mana lagi gitu kan. Sebenarnya plus minusnya atau ketika Ibu jadi dosen gitu ya, masa-masa happy-nya itu seperti apa sih, atau yang nggak enak tuh yang kayak gimana sih Bu? Masa happy-nya, masa nggak enaknya kalau apa ya? Kayaknya saya merasa enak semua sih. Karena kan memang capek ya kita harus bikin Mm-mm, penelitian, tulis terus begitu mm-mm, itu kita presentasiin. Tapi kan apa yang kita lakukan itu kan terus kita presentasiin. Kalau kita ke luar negeri kan itu ibaratnya kayak apa namanya hadiah gitu ya. Kita bisa jalan-jalan ke sana. mm-mm, Terlepas mm-mm, dari siapa yang biayain ya. Terlepas dari itu ya. mm-mm, Karena tergantung mm-mm, tergantung dosennya nih. Kalau saya soalnya mm-mm, memang seneng perginya, mau nanti pergi bayar sendiri bodo amat. Yang penting gue pengen ke tempat yang nggak pernah dikunjungi sebelumnya gitu. Why not gitu mm-mm, kan? Kan seru mm-mm. juga gitu kan. Jadi pokoknya oh ada kesini kayaknya harus ke sana ya udah bikin paper gitu. Nah tapi soalnya ada juga dosen
dosen muda nih misalnya yang baru berkeluarga segala macam, terus kan juga kalau misalnya pergi ke tempat yang jauh kan juga ini ya mikir ya, nah itu memang rada Hmm. repot jadi dia harus cari dulu dananya Hmm. segala macam kelemahan gitu. Kalau saya bodo amat pergi nanti mau didanain mau Hmm. kagak bodo itu terakhir deh. Pokoknya saya kerjain saya mau Hmm. musik tangan. Nah jadi Jadi kerjaku tujuan itu Ibu kan buat penelitian biar bisa pergi ya Bu ya? ya, Termotivasinya gitu ya Bu ya? ya, Pengen traveling ya Bu? Wow, betul. oke. Tapi neliti Hmm. juga akan kewajiban jadi sekalian kan. Nggak apa-apa Hmm. dong jadi Hmm. gitu. Hmm. Jadi soalnya Hmm. gara-gara ini sebenarnya pertama nih ininya apa ya gegaranya pertama itu adalah profesor di Korea nih. Waktu itu kan saya baru baru jadi dosen tetap nih di UI gitu ya. Hmm. Terus saya Hmm. lagi diajak makan nih karena waktu itu saya kalau nggak salah jadi supervisornya mahasiswa Korea yang lagi kuliah di Hmm. MM. Nah, Hmm. terus Hmm. saya diajak ikutan ketemu sama profesor itu, terus beliau bilang, kamu ikutan konferensi ya minggu tahun depan gitu. Oh iya, Hmm. gitu kan. Ya. Masih basa-basi kan, yang mereka baru kenal gitu kan. Hmm. Ternyata dia Hmm. ngundang lagi loh lewat email gitu ya. Saya pikir kan cuma bercanda ya, udah nanti juga paling cuma basa-basi. Ternyata dia serius. Hmm. Lalu dia bilang, loh, saya baru di sini, baru masuk. Kalau minta terus Hmm. dibayarin gimana? Oh, enggak, gratis. Maksudnya gratis? Gratis, pokoknya semua gratis. Biaya tiket, terus akomodasi gratis. Nah, gratis. Oke deh, syaratnya apa? Kamu masih beli paper. Tapi dia bilang itu, Ah. kamu masih beli paper. Itulah pertama kali tuh saya terpacu gitu. Ke Korea gratis, mesti cuma bikin paper. Ini bikin apapun pokoknya kamu terserah mau bikin apa papernya, dia bilang ya udah kata tulis Hmm. ditulis udah Hmm. segala macam itu kan saya kan memang lebih ke leadership gitu ya, jadi terus Hmm. apa ya Hmm. itu topiknya tahu nggak apa, IT Apa? application and management. IT Wow, oke. tapi application management ya, maksudnya lebih ada Hmm. manajemennya juga. Hmm. Apaan? Hmm. Oh ya udah HRIS aja, Human Resource System, Information System gitu yang Hmm. kepikiran Hmm. kan, kan memang Hmm. waktu itu kan juga masih belum terlalu banyak dipakai gitu ya. Gimana Hmm. nih peran Hmm. pemimpin pada penerapan si ini Human Resource Hmm. Information System gitu ya. Udah saya Hmm. bikin Hmm. paper itu aja, lumayan Hmm. bisa presentasi ke sana ya walaupun pokoknya isinya seperti apa bodo amat yang penting gue dibayarin gratis kan. Terus dengan seperti itu wah seru juga nih ya, jadi saya pengen kapan lagi nih ada lu, jadi seneng gitu kan jadi tunggu gitu. Kayaknya gara-gara itu jadi kecanduan gitu loh, tapi ada Hmm. Hmm. bagusnya kan, Hmm. jadi ada bagusnya Iya, karena iya, ada iya. Hmm. motivator itu mau ngejar ke sana, terus kita mau melakukan yang memang apa yang kita harus lakukan, walaupun memang saat Hmm. itu dosen belum dikejar tuh untuk bikin paper gitu, belum terlalu banyak dikejar waktu saat itu. Nah, jadi saya Hmm. Hmm. pergi gitu. Nah, sampai saya terus lihat gini, kok teman saya orang-orang ada orang Iran waktu itu dia dikasih jurnal ya. Setelah beberapa kali ini ya ikut konferensi dia. Itu apaan ya, Prof? Oh, ini dia soalnya waktu itu kan udah bikin penelitian, paper segala macam. Ini diterbitin di jurnal. Oh, bisa sampai begitu ya? Namanya juga masih bego gitu ya, belum tahu apa-apa Hmm. mengenai pesawat Hmm. itu. Segala Hmm. macam, oh gitu, terus lihat gitu ya, publikasinya dia, Hmm. terus dengerin presentasi orang. Kayaknya kalau topiknya mengenai sesuatu yang ada hubungannya sama IT, apa ya, gitu kan? Karena tadi Ah. belum dibayar. Gitu. Ah. Ah. Jadi saya waktu itu ngambil topik ini, ERP. Apa Oh. enterprise resource planning emang kan rada Ah. ribet ya. Ah. 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 Cuma saya lihat dari sudutnya perannya si top management untuk Ah. ke Ah. suksesan Ah. dari si pelaksanaan ERP gitu. Itu belajar Hmm. dulu ERP. Aduh ini apa sih ERP? Tapi karena tadi motivasinya itu. Nah, terus jadi memang sih nggak terus-terusan setelah itu nggak dibayarin lagi gitu ya, cuma beberapa kali Hmm. gitu ya.
Nah, tapi artis kan kita sudah berbangkit untuk melakukan itu gitu ya. Jadi adalah usaha ke sana gitu. Terus sampai pernah juga kan akhirnya dipublikasi di jurnalnya dia, walaupun nggak sampai pasti yang berdampak apalah, pokoknya yang penting dipublikasi di jurnal Korea. Nah, itulah udah lumayan kan. Nah, kayak gitu. Senang ternyata saya. Berarti kan Ibu punya motivasi ya, maksudnya motivasi mungkin Ibu hobi traveling gitu kan, pada akhirnya ternyata penelitian bisa pergi kemana gratis, berarti kan ada motivasi untuk melakukan penelitian ini gitu kan Bu. Apakah memang setiap tahun itu, memang setiap dosen itu harus dipatok ya Bu, misalnya harus penelitian sekian banyak dalam 1 tahun atau gimana? Oh iya, harus ada itu. Kita kan ada kayak kinerja dosen ya. Kinerja dosen kita harus ada outputnya gitu. Kalau misalnya kita tidak memenuhi beberapa SKS ya, kita ininya remunerasinya berkurang dong gitu. Ya wajar kan. Wajar dong. Terus misalnya beberapa tahun ya, nanti kita dievaluasi lagi apakah dia patut sebagai diberi tugas tanggung jawab yang segitu banyak gitu. Bisa jadi dikurangi jumlah ngajarnya atau apa. Ya kita juga nggak bisa mentang-mentang udah wah enak ya udah jadi dosen itu bisa jalan-jalan, yang enggak, tetap kita harus lakukan kita tugas kita, kan nggak ada yang tahu. Lagi saya nulis yang sampai nungging-nungging itu kan nggak ada yang lihat kan, saya nggak posting. Yang saya posting memang jalan-jalannya. Jadi saya ngiri banget lihat Ibu jalan-jalan terus, nah sebentar ada di mana, sebentar ada di mana. Wah, Bu Yangki keren banget, kemana-mana terus ini. Ya memang sih, teman saya juga ada yang salah kaprah loh. Jadi teman saya gini, gue mau dong ambil S3 di tempat lo ini, di fakultas lo, tujuannya apa gitu kan, pengen tahu kan tujuannya apa. Karena memang dia kan posisi memang udah top management gitu, tapi jawabannya dia biar bisa jalan-jalan kayak lo, biar bisa dibiayain. Enggak gitu atuh, gue kan jalan juga kan ada banyak biaya sendirinya. Oh gitu ya, akhirnya jadi lo dia nggak jadi daftar. Kadang motivasinya lihat Ibu jalan-jalan terus gitu kan, Handal kan jalan-jalan ya Bu, papernya nggak dilihat, iya kan? Bikin papernya tuh nggak dilihat, iya. Tapi so far ya Bu ya, selama Ibu menekuni dunia dosen ini udah berapa lama sih Bu? Jadi dari tahun mengajar ini ya, saya dari mulai yang part time itu ya, kalau dihitung sekarang 20 tahun. Iya, 20 tahun. Wow. Lama juga ya. Selama masa 20 tahun, Bu. Iya, lama loh. Selama masa 20 tahun, Bu. Ada pengalaman yang menarik apa nih yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman juga gitu selama 20 tahun? Ada yang aneh kah, ada yang unik kah, atau ada yang apakah gitu? Kalau yang unik, yang tak terlupakan, saya lagi nyari ini mahasiswanya ada di mana sekarang. Karena udah pertama kali itu ya, saya saya tahu saya dikerjain gitu. Jadi kan saya udah tahu dong ini bapak-bapak, dia juga udah posisi waktu itu udah jadi manajer gitu ya. Terus dia bilang, Bu, ini kan sekarang lagi ada kasus begini ya Bu ya. Kalau salah waktu itu tentang apa sih, hubungan industrial gitu. Persisnya saya lupa banget gitu. Nah, kalau menurut Ibu gimana? Dia bilang gitu kan. Terus saya balikin dong. Saya bilang, kalau menurut Bapak gimana gitu. Terus dia jawab dengan pokoknya komplit gitu. Nah itu Bapak bisa jawab. Terus dia jawab, saya cuma mau ngetes Ibu. Wah. Mau ngetes Ibu, dia bilang gitu. Oh, oke. Soalnya waktu itu kan saya memang baru-baru awal-awal di tahun 2001. Itu kalau nggak 2001 2002-an itulah sekitar tahun itu. Bisa jadi masih imut kali ya. Dia mau ngetes dong, dia mau ngetes, makanya saya mau ngetes Ibu, dia bilang gitu. Itu benar-benar nggak perlu. Wah, berarti memang benar-benar harus banyak belajar ya Bu ya, karena mahasiswanya juga kadang-kadang suka iseng kan, masa mahasiswa doang yang diuji kan, dosen juga bisa diuji ya Bu ya. Benar. Apalagi sekarang kan. Nah, sekarang udah tinggal buka internet, dia ngecek aja sih ininya bisa nggak ya dosennya gitu. Apalagi kalau yang online kan,
langsung mukanya sih natap kamera, tapi kan dia buka ini internet. Tapi Bu, 20 tahun ya Ibu berkarir di dunia pendidikan seperti ini ya Bu ya. Challenge-nya apa sih Bu? Banyak nggak nemu challenge jadi seorang dosen itu? Challenge-nya apa ya? Paling kalau misalnya ada mahasiswa yang ini ya, yang agak susah gitu ya, kan ada juga ya. Saya waktu itu saya punya pengalaman gini, mahasiswanya tuh sebenarnya sakit, benar-benar sakit jiwa gitu, ada sakit ini gitu. Nah, kan saya diminta tolong ya sama teman-temannya, aduh Bu, ini saya takut nih nanti dia kok kayak kesurupan gitu. Jadi mereka bilangnya gitu, kok kesurupan sih? Saya penasaran kan. Nah terus saya jadi ngecek, saya tanya-tanya juga sama keluarganya gitu. Ya, ternyata memang dia harusnya minum obat gitu ya, minum obat. Tapi karena kalau minum obat kan dia jadi ngantuk. Ngantuk terus dia nggak bisa ke kampus kan, padahal dia seneng gitu belajar sama temennya gitu. Nah, jadi serba salah gitu. Ya memang ya berhasil selesai kuliahnya, cuma waktu bikin tesis yang rada repot gitu ya. Bukan saya sih, jurusannya bukan di SDM gitu. Nah, jadi akhirnya ya kita minta dia istirahat aja dulu sampai memang sudah sembuh. Kalau memang udah kuat ya bisa masuk, tapi kayaknya kan rada susah ya. Jadi challenge kayak gitu tuh yang juga makanya setelah itu kayaknya kita harus wawancara deh mahasiswa, jadi jangan sampai nanti kita dapat hal-hal yang sampai ini ya mencemaskan teman-temannya gitu, karena kan teman-temannya kan nggak paham kan. Soalnya pernah mahasiswa itu dosen lain ngalamin dia lagi teriak-teriak, marah-marah. Nah jadi kan si dosen itu kan, aduh nanti gue dilempar apa nih gitu kan, dia sampai takut. Jadi dia kalau ngajar gitu tanya, dia matanya tuh ngintip ke sebelahnya nih, kalau ini dia lari. Dia bilang gitu. Nah, terus jadi akhirnya si dosen itu bilang gini, mendingan gini deh, kalau dia mulai kelihatannya rada ini lagi bengong gitu ya, si mahasiswa yang dia tugasin itu disuruh cubit. Kamu cubit dia, supaya dia terus kan kaget lagi, balik lagi ke alam sadarnya kan. Jadi disering-sering dicubit, ada. Nah sejak itu kita jadi wawancara, kita cek lah dia maksudnya ya harusnya ini ya dia dalam batas yang inilah yang kita memang inginkan gitu. Nah itu lumayan challenge gitu ya. Terus sama ya paling challenge lain kalau bimbingan lah ya, bimbingan. Karena kan sekarang kalau zaman dulu kan nggak harus ini ya, nggak harus dipublikasi ya. Jadi yang penting cuma bikin tulisan atau enggak pokoknya nanti udah ditanda tangan, dapat persetujuan udah oke. Kalau sekarang kan kalau ini yang S2 ya, kalau S1 kan memang belum ya. Yang S2 S3 apalagi kan memang harus publikasi atau konferensi internasional ya yang si S2. Nah, kan berarti dia harus bikin kaidah penulisan kan. Nah, kalau zaman sebelumnya setengah mati itu ngebilangin mahasiswa. Karena kan kita harus diuji, kita kan juga untuk penulisan kan dilihat profesional kita juga ya. Bagaimana penulisan kita, banyak salah apa tidak, terus bacaannya bisa dimiliki apa enggak, kan gitu ya, udah ada formatnya gitu. Nah kadang-kadang tuh mahasiswa suka nggak peduli, terus kalau kita pertanyakan itu rasanya kok dipersulit ya, gitu. Tapi kalau yang sekarang dia mesti masukin ke konferensi ya, terus nanti pinginnya masuk ke jurnal, kena tuh dia, kena sendiri. Karena saya punya pengalaman itu, nggak bisa dibilangin kan, giliran dia harus masukin ke proceeding aja lah waktu itu. Itu bawel ininya, di editornya. Ini masih salah nih referensinya, oh ini masih kurang, ini masih kurang. Nah, rasain kan? Waktu saya yang ngomong nggak dipercaya. Gitu. Tapi Bu, Nah, Ibu kan ngajar S2 ya Bu, ngajarkan S2 gitu kan. S2 itu kan rata-rata kan banyak kan profesional yang bahkan mungkin udah sekian puluh tahun gitu, dia kerja baru ambil S2 gitu kan. Ada beda nggak sih Bu dalam ngajar orang yang mungkin udah pengalaman gitu, udah pengalaman lama dengan mungkin mahasiswa yang mungkin
kadang-kadang kan ada S1 langsung lanjut S2 nih, berarti kan belum ada pengalaman gitu kan. Gimana cara Ibu manage gap ini, Bu? Kadang-kadang kalau orang yang terlalu pengalaman kan juga lebih banyak prakteknya gitu kan. Tapi kan kalau misalnya S1 langsung S2 misalnya, ini kan masih minim nih dari segi experience-nya itu sendiri gitu loh. Sebagai seorang dosen gitu ya, bagaimana Ibu bisa manage gap antara kedua sisi seperti ini gitu? Nah, ininya apa, kan ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu dibagi. Jadi saya selalu kalau di awal pertemuan tuh saya selalu nanya apa pengalamannya gitu ya. Dia pernah kerja di mana, lulusan mana, terus bidang apa, terus kerja di mana, berapa lama, bagian apa gitu ya. Jadi saya bisa tahu kan. Nah, terus bikin ini kan, bikin apa namanya kelompok. Ya kan misalnya kan kelompok kan untuk tugas-tugas taruhlah presentasi tugas gitu. Nah, saya mau yakin harus mengatakan pada mereka tolong ininya kelompoknya itu campuran. Jadi jangan yang semuanya tidak punya pengalaman menjadi satu. Nah, itu repot tuh. Harus ada yang udah ada pengalamannya. Terus taruhlah kalau misalnya ada yang dari public sector gitu ya. Jangan di satu kelompok itu semuanya public sector. Dipisah gitu ya, dipisah. Jadi supaya berbagi juga sama temennya gitu. Terus apalagi misalnya yang tadi belum pengalaman, terus yang udah berapa lama, sama misalnya kalau misalnya ada yang swasta, jangan juga ngumpul swasta semua, pokoknya dipencar semua lah, dipencar-pencar gitu. Nah, at least jadi bisa sharing, karena kan yang belum pengalaman kerja, karena kan saya juga dulu kan pernah waktu ngambil kerja belum kerja kan, belum pernah kerja, saya juga ngalamin kesulitan soalnya. Jadi saya tahu itu, jadi saya terus yang belum pernah kerja tuh biasanya memang lebih rajin ya baca gitu ya. Tapi kan dia tidak, jadi dia lebih ke teori dan kadang-kadang idealis kan. Betul. Sementara yang pengalaman seringkali karena dia masih bekerja, terus jadi membacanya kurang gitu kan. Nah itu kan kalau memang mereka bisa satu kelompok kan bisa saling berkolaborasi gitu kan. Jadi contohnya dari yang pengalaman tadi, sementara yang misalnya belum pengalaman tadi juga kasih tahu Pak ini teorinya seperti ini nih yang saya baca gitu. Jadi pokoknya kan harus diskusi dulu gitu. Karena kan itu lebih kaya kan gitu. Karena memang saya ngalamin waktu itu ada yang idealis, terus kalau dia misalnya nggak mau terbuka, terus dia kekeh gitu. Ini soalnya teorinya ya begini gitu. Kan jadi nantinya kalau dia kerja di akhirnya kerja itu dia bisa stres gitu. Karena tidak sesuai. Iya. Tapi kalau dari sisi deliver materi ya Bu ya, mungkin kalau kan kita terlalu banyak ngobrol sama, mungkin kalau kita terlalu fokusnya sama anak yang mungkin belum pengalaman gitu kan, pasti kan akan lebih banyak ngomongin teori. Tapi kan orang yang berpengalaman ini pun pasti nggak inilah kan, istilah kata kasarnya tuh gue kan yang udah melakukan gitu kan, sedangkan teorinya begini di lapangan belum tentu begitu gitu kan. Untuk bisa seimbang gitu biar Ibu bisa mengcover untuk semua mahasiswa Ibu itu sendiri, gimana Bu cara Ibu deliver materinya sendiri? Kan kalau sekarang nih yang saya justru lebih senang dengan cara online gini ya, karena yang saya tugaskan kepada si mahasiswa itu kan dia sudah merekam ininya tugasnya ya, jadi chapternya apa yang dibahas dia direkam gitu. Terus nanti kita ini sehari sebelumnya harus disampaikan ya. Lalu terus saya minta mahasiswa itu kasih yang non presenting itu bertanya, ada pertanyaan kasih ke saya pertanyaannya, tapi harus yang related kepada teori, tapi ini ada kasusnya. Ada kasusnya gitu. Jadi jangan ngomongin teori. Itu maksudnya apa ya? Bedanya A sama B itu apa ya? Tolong diperjelas. Nggak mau saya nggak pilih gitu. Karena nanti saya kasih nilai lagi gitu. Ya jadi saya minta pertanyaannya itu ada kasus tapi related kepada topik yang lagi kita bahas. Nah itu jadi menarik. Ya, terus kan yang si presenting grupnya itu kan menjawab kasusnya, jadi mereka saling bantu. Bisa jadi yang kurang, yang tadi pengalamannya kurang, lebih ngomongin pada teorinya, lalu ditambahkan sama yang pengalaman dengan contohnya, gitu modelnya. Jadi terus nanti saya juga minta ada kasus lain nggak yang di tempat ini, yang si penanyanya juga, kenapa kamu bertanya gitu?
apakah pernah punya pengalaman, jadi dia juga sharing gitu. Jadi kita sharing dari situ sih. Saya sendiri pun belajar. Jadi bukan dari mereka aja, saya pun terus belajar. Gitu. Oke, wah menarik ya Bu ya. Jadi sebagai seorang dosen juga sebenarnya nggak hanya cuma kita memperkaya diri juga, tapi ketika kita ketemu mahasiswa gitu kan, apalagi praktisi yang kerjain itu day to day itu, ujungnya jadi mendapat pengalaman baru juga ya Bu, dari berbagai aspek gitu ya. Apalagi kan mereka kan dari background yang berbeda-beda gitu loh. Iya, benar. Bahkan ada yang misalnya bukan dari manajemen kan, ada yang dari apa misalnya insinyur lah, ada yang seperti itu ya, apakah itu yang teknologi informasi lah atau apa itu macam-macam. Tapi kan bukan berarti terus kalau dia backgroundnya seperti itu terus nggak bisa mempelajari hal yang memang baru ini, asal dia mau terbuka aja kan apapun. Iya ya, betul betul, menarik Bu, menarik. Wah, seru banget ya ternyata ya. Jadi teman-teman yang namanya dosen itu nggak cuma ngajar, nggak cuma datang bikin materi terus ngajar gitu kan, banyak hal yang harus dilakukan juga, banyak tuntutan juga yang mungkin harus menjadi tanggung jawab dosen gitu ya, selain terus menerus belajar gitu, dan juga melakukan penelitian-penelitian mungkin dari ini ya, untuk sebagai salah satu kewajiban dosen sendiri. Bu, sebagai penutup nih, Ibu sebagai seorang seorang dosen yang udah menjalani kehidupan bekerja sebagai dosen 20 tahun gitu kan. Apa sih yang mau Ibu sampaikan kepada teman-teman yang mungkin punya cita-cita juga, atau mungkin udah mulai mengira-ngira, wah kayaknya passion gue ngajar nih, kayaknya jadi dosen asik nih gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mungkin kepikiran mau jadi dosen gitu, Ibu punya pesan apa nih buat mereka? Oke, pesan saya nih ya, kita nggak boleh berhenti lah belajar. Ya, dimanapun, kapanpun, dari siapapun, ya. Bahkan dari tukang jualan di depan aja kita bisa belajar dari kehidupan mereka. Lagi saya misalnya naik Grab gitu, saya ngobrol sama si supirnya, itu saya juga dapat pelajaran tertentu gitu ya. Nah, jadi jangan pernah berhenti belajar. Apakah misalnya mulai kalau memang mau ngajar, passionnya ngajar, biasanya kan terus jadi asdos gitu ya, atau nggak jadi asisten peneliti atau yang lainnya itu ya memang harus bersabar sih kalau mulai dari bawah, jadinya penghasilannya pasti rada sedikit ya, itu udah pasti gitu. Nah, terus juga kalau memang sudah jadi dosen ya jangan pernah lelah lah memotivasi mahasiswa gitu ya. Kita harus membayangkan waktu diri kita menjadi mahasiswa dengan apa namanya, rada ini juga kan, rada banyak tantangan gitu ya. Jadi kita harus jangan pernah lelah lah memotivasi mereka dan minta mereka agar berpikirnya lebih kritis gitu ya, jangan cuma nerima. Tapi kalau mereka memang punya sesuatu ya sampaikan, dengan catatan cara menyampaikannya ya harus ini ya profesional gitu kan. Lalu juga kita harus menganggap pendidikan itu sebagai investasi, jangan menganggap sebagai biaya. Kalau udah biaya rasanya berat banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kan kepinginnya memang kalau kita kuliah dapat ada beasiswa gitu ya. Tapi kalau memang terus kita akhirnya nunggu udah kelamaan kita nggak kerja kan repot. Ya sudahlah, kalau memang kita masih punya uang ya kita sisihkanlah uang kita. Pasti ada jalannya deh gitu kan. Saya kan juga sempat pas yang S2 kedua dan S3 kan akhirnya saya bayar sendiri kan, karena saya tahu malah repot, udah saya langsung aja gitu. Dan itu pasti karena investasi gitu ya, kita itu pasti kalau memang pikirannya uang ya itu pasti balik modal kok. Pasti balik modal kok gitu kan. Yang betul, karena investasi gitu loh. Kalau investasi kan semua kan pasti ada ininya kan, ada returnnya kan gitu. Itu pasti balik modal dan nanti dalam hal yang lain gitu ya. Nah terus udah gitu jangan lupa lah kita jadi walk the talk ya, jangan talk doang gitu ya, tapi walk the talk. Jadilah role model gitu ya. Kita sampaikan misalnya nih kalau role model, ini mahasiswa saya yang di sini pasti tahu gitu. Kalau memang tidak boleh telat ya tidak boleh telat kan. Kalau nggak salah Merlin juga kena kan yang mengenai denda ya. Iya. Jadi kena sekali saya Bu. 1 menit berapa gitu kan. Akhirnya bisa makan-makan gitu. Nah itu kan sebenarnya melatih disiplin gitu ya. Karena saya pun juga kena kan kalau saya telat kan. Tapi saat waktu sama Merlin kayaknya nggak telat kan.
Iya, nggak Untungnya nggak pernah, Bu. pernah. Saya pernah kena sekali. Gitu ya, jadi tauladan lah gitu ya. Lalu Hmm. apa namanya, kita kalau misalnya mengajar itu apa namanya, semoga kalau misalnya kita bisa terus-terus mengajar, kita bisa terhindar deh dari kepikunan ya. Iya, Karena kan kita iya. terus kita sibuk mengajar, kita belajar sana sini gitu. Karena terbukti, saya udah membuktikan itu dari ayah saya. Karena beliau Hmm. kan sampai umurnya 70 tahun, bahkan di hari sebelum dia sakit itu dia masih muji. 70 tahun Hmm. loh Hmm. beliau. Masih muji, masih ini, Hmm. masih oke gitu. Bahkan temennya bilang, ini Hmm. udah kayak perpustakaan berjalan gitu. Nah, jadi kan berarti beliau betul gitu ya. Nah, jadi Ah, anggaplah ah. kalau kita terus bekerja, apalagi kalau nanti siapa yang pensiun, terus nanti ini apa namanya, nggak ngapa-ngapain, kalau memang punya pendidikan tadi S2, terus kalau bisa langsung S3 kan bisa ngajar gitu. Iya, Jadi betul. jangan takut menjadi dosen. Menarik kok dosen. Bu, ada yang ngaku tuh mahasiswa Ibu, Bu, kena 56.000 katanya, Bu. Siapa tuh? Yang mana tuh yang 56.000? Nah, ada soalnya, bahkan ada yang temen kamu si Kribo itu, si Kribo ya waktu itu ya. Kamu kenal Kribo. si Kribo? Iya, iya, Itu berapa? Bobby ya kalau. Si Iya, Bobi kan itu doyan sampai berapa doyan ini ratus kan. ribu gitu. Iya. Iya. Waktu itu kalau dia ngerjain tugas apa, ya sudah nggak apa-apa. Atau buat kita makan-makan rame-rame gitu kan, seneng-seneng juga. Iya, iya, iya. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup nih ya, Bu Yangki ini kan bikin buku ya, Bu. Ya, boleh nggak diceritain ke kita, Bu? Saya juga belum pesen nih. Saya kemarin mau pesen lupa. Nah, ini dia. Coba diceritain, Bu. Itu Ya, isinya apa gitu. Siapa tahu teman-teman tertarik mau beli gitu kan, bisa langsung pesen gitu kan. oke. Ya kan judulnya kan Tangguh di Tengah Pandemi, Belajar dari Bakteri. Lah kok belajar dari bakteri gitu kan? Ya iya, karena apa, kalau kita memang mau mengalahkan si virus ini, yang si virus corona, ya kita belajarnya dari bakteri untuk mengatasi apa namanya, masalah-masalah mager. Mager itu apa? Hmm. Malas bergerak kan. Karena kan dengan adanya pandemi kita mau nggak mau kan harus berubah ya, harus melakukan perubahan dari yang rutin, harus lagi ada yang suatu apa terobosan baru. Nah, kita Hmm. belajarlah dari bakteri, karena bakteri seperti itu, dia hidup sudah sejak bermiliar-miliar tahun yang lalu sampai sekarang Hmm. masih ada, walaupun memang jenisnya makin lama makin berbeda ya, dia bermutasi Hmm. gitu. Tapi dia Hmm. bisa gitu loh, dan dia Hmm. tahu kapan dia harus berkoloni, kapan dia harus sendiri, kapan dia harus apa namanya, misalnya kan ada juga yang matahin apanya biar dia tetap bisa hidup gitu. Kayak Hmm. kecoa aja Hmm. loh. Kalau kecoa kan kita bisa Hmm. lihat ya. Kalau bakteri kekecilan kita nggak bisa lihat kecoa. Kalau kita misalnya bunuhnya nggak pakai si semprotan itu kan makanya makin lama makin canggih ya. Kalau kita cuma injek nih, injeknya nggak sampai flat flat, kepalanya aja hilang, masih hidup loh. Itu 10 hari masih hidup. Saya lihat Hmm. sendiri itu filmnya lagi di Filipina. Buset, ngeri banget. Dia jalan kewek-kewek gitu, masih hidup. Terus nanti dia bisa bertahan, ya ampun, saya bilang gila banget kan, tapi dia bisa beradaptasi kan. Nah begitu, seperti kita harus seperti itu kalau dengan pandemi ini. Apa yang kita lakukan, jadi ini bukan ngomongin lebih kepada bakterinya, kepada virusnya gimana, tapi tips kehidupan ya, bagaimana kita harus ini apa namanya, bertahan hidup, misalnya harus disiplin gitu ya, harus disiplin, harus adaptif, harus kreatif, tentunya harus resilient kan, tahan banting dan kerjasama itu ya. Hmm. Jadi ada 5 Nah, tips di situ. Selain itu juga ada oke. ini, ada testimoni dari 3 orang yang mengalaminya sendiri gitu ya, Hmm. apa, sama 1 orang yang lebih kepada mengalami untuk ke bisnisnya gitu. Oke, oke. Jadi Nah, teman-teman, bukunya jangan lupa dibeli ya. Bu, kalau misalnya teman-teman mau beli gimana, Bu? Pesannya kemana? Langsung ke Bu Yangki atau gimana? ada linknya kan di, kalau apa Oh, namanya, kamu kan saya udah berarti bikin buka, linknya, nanti tinggal, oke. Berarti buka profil Ibu, tinggal klik linknya aja kali ya, Bu ya? ya ada linknya di situ. Oke, baiklah. Saya juga mau pesan, Bu. Cuma belum pesan. Nanti saya pesan. Biar saya dapat harga itu ya, Bu. Apa? Early bird ya, Bu ya? Oh, salah ya. Iya, karena kan nggak pakai ongkos kirim kan.
Oke, Bu, thank you banget untuk malam ini gitu ya, Bu sudah menyediakan waktu untuk berbagi sama kita. Memang ada satu hal yang saya highlight gitu ya, yang namanya belajar itu adalah proses ya, setiap kehidupan, di kehidupan kita pun setiap harinya itu kita harus belajar, entah nggak harus dalam pendidikan formal gitu kan, tapi kita juga bisa belajar dari lingkungan gitu kan. Karena biar namanya manusia itu kita nggak hidup sendiri gitu kan, kita bisa belajar kita bersosialisasi dengan orang lain, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dengan kita berkaca dan belajar dari pengalaman orang lain, itu pada akhirnya jadi bikin hidup kita tuh jadi lebih kaya gitu kan, dan juga lebih ini ya Bu, lebih pingin bisa kasih kontribusi juga gitu kan ke tengah lingkungan sosial kita ya, seperti itu. Nah, Ibu Yangki, thank you banget untuk waktunya malam hari ini gitu ya. Nanti mungkin kita boleh ya Bu ya, sekali-sekali nanti kita IG live lagi gitu kan, untuk bahas sesuatu yang lebih menarik lagi gitu kan. Karena Ibu kayaknya punya banyak pengalaman banget ya, sepertinya ya. Iya, salam buat mahasiswa saya. Tadi siapa si Bagas ya, kena 56.000. Sudah juga nih banyak teman-teman saya yang lainnya. Ada Bu Ansela, Ya. ada teman SD saya, ada si Andi, kemudian ada siapa mahasiswa saya. Wah, banyak banget nih. Teman SMA juga ada. Fansnya Ibu semua itu. Oke, thank you Bu Yangki, thank you teman-teman. Jadi nanti minggu depan itu akan ada lagi teman saya juga yang akan sharing tentang dunia HR gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang pingin tahu nih dunia HR itu seperti apa gitu kan, apa aja sih yang dikerjain HR, apakah HR hanya terbatas administrasi dan pembayaran gaji gitu kan. Nah, nanti teman saya akan sharing tentang itu. Jadi setiap minggu malam jam 7.30 di IG Live saya, boleh di-follow gitu ya untuk update acara-acara selanjutnya. Oke, thank you Bu Yangki, thank you teman-teman untuk waktunya. Selamat hari Minggu, selamat malam. Bye-bye. Bye.